Kita nggak main-main ya, kita serius, kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Tidak usah lagi pura-pura baik-baik, kami akan memperhatikan, kami baik sama Agus nanti begini, itu menurut saya itu hanya kamuflase aja. Kisruh panas antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti terkait uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah tidak hanya semakin memanas, tetapi juga telah melebar kemana-mana. Pasalnya, melalui kuasa hukumnya, yakni Farhad Abbas, Agus Salim kembali melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 silam. Berdasarkan pengakuan Farhad Abbas, sang klien melaporkan wanita yang akrab disapa Novi itu dengan tuduhan pemerasan. Lantaran Novi diduga meminta kembali uang donasi yang diterima Agus untuk dikelola oleh Yayasan Peduli Kemanusiaan miliknya. Seperti diketahui, ini bukanlah satu-satunya laporan yang dibuat pihak Agus terhadap Novi. Karena sebelumnya, pihak Agus Salim sudah terlebih dulu membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa penjelasan Farhad Abbas terkait laporan keduanya terhadap Pratiwi Novianti itu? Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Ketika mereka menguasai uang itu. Jadi jangan main-main yayasan. Lu jangan main-main yayasan. Dan kita akan minta diperiksa dan Agus yang masuk ke yayasan. Ini kesedihan Agus. Faktanya Agus memang buta dan sakit. Agus adalah korban kriminal, kejahatan, jangan dibalik-balik lagi gitu. Jangan terhasut dengan manuver-manuver yang dibuat oleh yayasan. Benar kan? Kuasa. Terkait saksi itu nanti pihak penyidik yang akan memproses ya. Yang pasti saksi itu adalah salah satunya ya keluarga Agus sendiri ya, termasuk Wawa dan anak-anaknya. Pasal 369 ya terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Kami sebagai kuasa hukum tidak hanya ya melaporkan NP terkait laporan polisi pemerasan dengan ancaman, tapi kami juga melaporkan lebih dari 1, yaitu laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu pasal 315 KUHP dan UITE. Jadi ada beberapa laporan polisi yang kita buat untuk saudari NP agar mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Karena klien kami Agus merasa dirugikan, tidak bisa melakukan pengobatan, perawatan, bahkan sangat miris sekali keadaannya sekarang akibat perbuatannya itu. Karena hubungannya adalah hubungan perpindahan hak secara murni, ketika dia sampaikan si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini tapi uangnya dipakai buat ini, itu terjadi pencemaran nama baik kalau disampaikan di depan publik. Kalau dia disampaikan di media atau dia buat podcast, ya pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan? Ya si penerima donasi. Jadi kalau ceritanya penerima donasi ini kemudian melaporkan seseorang atau pihak ketiga menceritakan itu, udah benar. Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Farhad Abbas pun mengungkap jika sejak awal donasi itu dibuka, semuanya dikumpulkan langsung ke rekening pribadi Agus Salim. Dan kala itu, Pratiwi Novianti tidak sama sekali memberikan kesepakatan tertulis terkait penggunaan uang donasi yang terkumpul. Sehingga, menurut Farhad Abbas, langkah Pratiwi Novianti yang meminta kembali uang donasi tersebut tidak memiliki kedudukan hukum alias legal standing.
Kemudian bicara donasi, memang yang di donasi ini langsung, bukan donasi dari yayasan. Tidak ada yang menyatakan yang mengumpulkan dana itu adalah yayasannya Novi. Tidak ada, ya, karena nggak ada kontak, nggak ada perjanjian antara Novi dengan yayasan. Ya kita hanya anggap orang baik yang datang menyarankan, ayo, dan tidak ada yang bilang nanti kalau ada bagi hasil dibagi, nggak ada apa-apa. Dan dia mengatakan nggak ada perjanjian aja, dan karena tidak ada perjanjian, otomatis tujuan itu semata-mata bukan hanya untuk membuat mata yang buta menjadi terang, tidak melihat kembali, karena itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalaupun dibenarkan apabila Agus menggunakan untuk kepentingan Agus dan keluarga, karena itu adalah sumbangan, bukan sumbangan ini buat mata Agus sampai nyala, kemudian nggak boleh dipakai, dikasih ke ibunya untuk makan, untuk tidak boleh sewa rumah atau tidak boleh rumah, nggak ada larangan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa itu uang belum digunakan untuk apa-apa. Itu uang 1,3 miliar sudah di Novi dan yayasannya. Jadi saya nggak bisa berdebat lagi, kecuali uang masih di kita, bolehlah kalian negatif sama kita. Nah, harusnya kan negatifnya sama yang menguasai barang gitu. Kenapa diambil? Padahal kalian tidak punya legal standing maupun kapasitas untuk menguasai uang itu. Kemudian sudah tahu diri lah, udah ribut, sudah saling dilaporkan, yang nggak akan ada layak lagi untuk menjadi ibu angkat. Dan tidak usah lagi pura-pura baik-baik, kami akan memperhatikan, kami baik sama Agus nanti begini. Itu menurut saya itu hanya kamuflase aja dan merupakan produk pencitraan, mau terkesan baik. Intinya mereka tidak memperkarakan uangnya, mereka memperkarakan harga dirinya, mereka merasa hidupnya dalam bulian, ya, dalam ketakutan, dalam ancaman, bahkan mereka akhirnya kemana pun harus pakai cadar seperti itu. Jadi mereka sudah kehabisan akal harus berbuat apa, ya, akhirnya minta tolong ke saya dengan harapan nama baik mereka bisa dikembalikan, ya, jadi tidak dibully lagi, ya, awalnya seperti itu gitu loh. Jadi ya itu emang hak buat mereka, ya, bagaimanapun gitu loh, semua orang hak buat mendapatkan perlindungan gitu loh, ya. Jadi saya sebagai advokat ya bekerja berdasarkan prosedur hukum yang ada, ya. Kalau memang itu dianggap kita perlu membuat laporan, ya kita laporkan, ya. Berarti artinya apa yang dilakukan oleh N itu memiliki celah hukum, ya, untuk dilaporkan seperti itu. Berbicara soal legal standing Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti, belakangan ini pihak kuasa hukum Agus yang dikepalai oleh Farhad Abbas memang tak pernah lelah untuk mempertanyakannya. Legalitas yayasan milik Novi bahkan sempat dicantumkan dalam somasi pihak Agus yang terdahulu. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, pihak kuasa hukum Agus Salim pun tak segan untuk menguak sederet fakta tersembunyi terkait legalitas dan sepak terjang mengejutkan dari yayasan milik Novi. Ya, mulai dari perizinannya yang diduga sempat bermasalah di tahun 2023 silam hingga dugaan praktek kotor Yayasan Novi pada penggalangan dana untuk korban tragedi Semeru beberapa waktu silam, di mana yayasan milik Novi diduga menguasai sebagian donasi yang terkumpul untuk para korban. Lantas, benarkah pihak Agus merasa besarnya donasi yang diterima membuat Pratiwi Novianti gelap mata? Yang kami patut duga dari selama Novi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Novi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Novi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Novi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Novi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Novi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. Hampir 150 juta saya.
setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini ya. Kita sudah kirim somasi ya, Bang Farhat sudah kirim somasi dan salah satunya adalah meminta terkait legalitas ya. Kenapa saya katakan legalitas yang diragukan? Karena yayasan ini tahun 2023 pernah bermasalah ya terkait perizinan yayasan itu gitu kan, seperti itu gitu ya. Ya patut dicek kembali, patut audit kembali ya seperti itu ya. Kalau dia mampu menunjukkan izin dan sebagainya lewat somasi yang kita berikan, yang deadline-nya besok ya berarti benar adanya. Kalau enggak ya patut dipertanyakan seperti itu. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya ya. Ini belum kita bongkar aja Bang ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga. Terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah, kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Kalau sudah sampai sejauh ini, ya kita tinggal tunggu aja perkembangan di Polda Metro Jaya. Dan kalau ada orang lain minta audit yayasannya Novi, ini salah besar. Karena apa? Tidak ada kausalitas, tidak ada legal standing dari orang-orang pribadi untuk mengaudit yayasan daripada miliknya Novi. Karena yang namanya yayasan itu sudah berbentuk badan hukum. Dan kalau memang diaudit, itu ada yang meminta adalah negara terkait memang hal-hal misalnya pajak dan lain-lainnya. Namun miris, di tengah pelik kisruh hukum yang kini menanti di depan mata, Agus Salim harus pula menghadapi derasnya deru hujatan yang datang dari jagat media sosial. Pilu memang nasib Agus Salim, apalagi hujatan yang datang tidak lagi hanya berbentuk komentar pedas, tetapi juga berupa petisi. Ya, kini telah muncul sebuah petisi di media sosial yang mendesak Agus untuk mengembalikan semua uang donasi yang diterimakannya kembali ke tangan para donatur. Sontak saja, kemunculan petisi itu pun menambah perih luka yang menggores hati Agus. Terlebih, saat ini, Agus sudah sama sekali tidak memegang uang itu sepeser pun. Lantaran semua uang itu telah berada di tangan Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti. Gimana nggak depresi gitu? Ya depresi ya pasti depresi lah, banyak hujatannya kayak gitu. Hujatan nggak ada hujatan, aku juga depresi, apalagi ada hujatan kayak gitu. Terus tuh kan kemarin emang di Denny itu udah terakhir. Ya. Kenapa Gus bilang sama Mbak Nov itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur pun nama yayasan ya silahkan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu. Terlepas dari semakin panasnya suasana, tak dapat dipungkiri jika konflik sengit antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti benar-benar telah menuai sorotan tajam dari jutaan pasang mata masyarakat Indonesia.
Pasalnya, banyak warga merasa miris jika gestur mulia Pratiwi Novianti untuk mengulurkan tangan dan memberi wadah bagi Agus untuk mendapatkan pertolongan, kini justru berujung luka. Menyikapi memanasnya suasana, praktisi hukum Firman Chandra pun mencoba untuk memberikan penjelasan detail dan adil terkait konflik Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Di mana Firman Chandra menegaskan jika permasalahan ini sebaiknya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Dan untuk menjawab pertanyaan para donatur, audit keuangan bisa menjadi opsi. Bukan hanya terhadap rekening yayasan, tetapi juga rekening pribadi Agus Salim. Mereka sebenarnya harusnya berdiskusi saja, silaturahmi. Seperti awal sebelum kasus ini menjadi viral. Jadi Manovi diskusi dengan Mas Agus dan keluarga, mungkin ada yayasan juga dan ada pemberi donasi. Karena bagaimanapun kalau sampai ke jalur hukum, kasihan Mas Agusnya juga bikin LP, pasti kan akan datang ke kantor polisi, baik Polres, Polda ataupun Bareskrim. Apakah tega gitu loh datang ke Polres, ke Bareskrim dengan mata yang mungkin tidak bisa melihat, akhirnya dituntun orang. Dan dia akhirnya secara fisik kan tidak pas gitu lah, tidak enak untuk datang kemana-mana. Jadi kalau menurut saya, kalaupun sudah ada LP dan lain-lain, lebih baik restoratif justice saja. Karena bagaimanapun kan awalnya adalah humanisme, kemanusiaan untuk para pihak gitu. Bagaimanapun ini ada kan karena Manovi juga, donasi, pengumpulan donasi ini. Jadi mereka itu semestinya udahlah salaman lagi saja gitu lah, tanpa masuk ke ranah litigasi. Damai itu indah. Sekarang kalau memang mau fairness, audit saja. Audit keuangan dari Manovi, kalau memang rekeningnya Manovi atau rekening yayasan, tapi tanggal tersebut sampai tanggal berapa, itu yang diaudit kan begitu. Begitu juga Mas Agus, diaudit rekeningnya. Betul nggak peruntukannya itu bukan untuk tujuan semula, supaya tidak ada saling curiga gitu lah. Karena kan memang peruntukannya untuk pengobatan. Nah, karena kita saling nggak tahu, lebih baik dua-duanya diaudit. Itu lebih fair lagi gitu lah. Nah, mereka harus saling fair di situ. Kalau memang ternyata ada hal yang sedikit menyimpang, kalau menurut saya dimaafkan saja lah, karena bagaimanapun Mas Agus lagi kondisi sakit kan begitu. Tapi masalah hukum selesaikan gitu lah antara mereka berdua. Tidak ada namanya penyelewangan dan lain-lain kalau menurut saya. Karena apa? Ini tidak ada tertulisnya. Jadi kalau secara hukum hanya verbal saja mereka gitu lah. Mungkin dari rekening yayasan pindah ke rekening Mas Agus, atau mungkin dari rekening Mas Agus pindah ke yayasan lagi. Kan mereka yang tahu, tidak ada tertulisnya. Jadi ini belum masuk koridor hukum. Masuk koridor hukum gara-gara ada LP, itu sebenarnya. Saya mengutuk keras siapapun Anda yang menyuruh Agus bikin laporan polisi, karena saya sangat yakin ini bukan inisiatif Agus. Saya sangat yakin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.